Raden, sini. Ada apa? Lihat itu, Raden. Lihat itu. Lihat. Kenapa dengan mata Sito? Apa yang terjadi? Kenapa dengan mata Sito? Apa yang dia inginkan? Raden, ingat, ibu tidak ingin kalian salah paham. Jangan khawatir, saya bisa menguasai mata Sito. Mata Sito keras adatnya. Berbahaya kalau kelakuannya dibiarkan begitu saja. Halangi dia. Ya! Akhiri cara dirimu yang keras, mata Sito. Raden, Aku tidak ingin para prajuritku terluka gara-gara cara didikmu yang salah. Raden, ini saya lakukan demi Raden. Demi Raden. Apa jadinya nanti kalau mereka jadi prajurit-prajurit penakut? Bagaimana mereka mampu jadi prajurit melawan Bayu Samudra dan Yuda Turonggo? Ya, kalau melawan saya saja takut. Tapi cara mendidikmu yang aku tidak suka. Ingat, mata Sito, aku butuh sekutu. Aku butuh teman. Apa jadinya nanti kalau para prajuritku kabur gara-gara kau yang terlalu keras? Kita harus keras, Raden. Kalau tidak keras, bagaimana mereka mampu menjadi prajurit pemberani dan penghancur kalau tidak keras? Aku tahu tujuanmu baik, mata Sito. Tapi aku tidak suka dengan cara didikmu yang terlalu keras. Camkan itu. Ada apa, Ki? Ada Nyi Wingit. Nyi Wingit? Iya, dia ingin bicara dengan kamu. Baik. Saya selesaikan ini dulu. Kalian boleh bubar. Kalian boleh istirahat dulu. Kalau saja tempat lain mau menerima aku, pasti kutinggalkan tempat ini. Lihat saja nanti. Seto Satrio sedang memarahi mata Sito, yang sebelumnya bertindak terlalu berlebihan dengan menghajar habis-habisan pasukan Gisikan. Meskipun tujuannya baik, namun cara mata Sito yang beringas dan tak terkendali dalam melatih prajurit membuat Seto Satrio marah besar. Ia menghentikan tindakan mata Sito, memerintahkannya untuk beristirahat karena latihan yang terlalu keras hanya akan membuat prajurit lari ketakutan. Setelah itu, Seto Satrio dipanggil oleh kakeknya, karena Nyi Wingit ingin berbicara dengannya mengenai hal yang sangat penting. Latihan Romo Temenggung? Iya, tapi katanya Kanda Temenggung dibunuh oleh Bayu Samudra. Bayu Samudra adalah anak kandung dari Temenggung sendiri. Bayi yang lahir dari perut Ayu Sekarsari, yang dulu dikabarkan meninggal setelah dilahirkan. Apa bisa dipercaya berita itu, Bu? Kalau tidak percaya pada ibu, pada siapa lagi kalian harus percaya? Tapi mohon jelaskan, nih, apa buktinya kalau Bayu Samudra itu adalah putra kandung Romo Temenggung? Bayu Samudra itu seusia saya. Bahkan mungkin lebih tua dari saya, nih. Iya, Bu. Cucumu ini masih muda. Bayu Samudra tidak mungkin sedewasa itu kalau dia benar-benar putra kandung Temenggung dan Ayu Sekarsari. Ya, itu benar. Bayu Samudra tidak akan sedewasa itu kalau Kanjeng Ratu Kidul tidak ikut campur. Kanjeng Ratu Kidul ikut campur. Ikut campur yang bagaimana, Bu? Iya, nih. Ikut campur bagaimana? Baiklah, agar kalian percaya, dengar baik-baik penjelasanku. Penjelasan yang harus kalian percaya. Sebab ini semua aku dapat dari ruang pembuktian yang sangat menyiksaku. Berita dari Nyi Wingit adalah mengenai kutukan yang telah berlangsung sekian lama. Kutukan pertama, di mana seorang Tumenggung dibunuh oleh anaknya sendiri, telah terlaksana. Hal ini terlihat oleh Nyi Wingit melalui alat milik Nyi Ratu Gendeng, bernama Permoni, yang bisa memperlihatkan masa lalu. Kutukan kedua yang akan segera terjadi adalah seorang anak mengawini ibunya sendiri, yang jika terlaksana akan membawa aib besar. Dewi Tantri dan Seto Satrio merasa khawatir karena yang terkutuk adalah saudara sekandung Seto Satrio, meski lahir dari ibu yang berbeda. Namun,
Nyai Wingit meyakinkan Seto Satrio untuk tidak ragu, karena jika kutukan kedua berhasil dihindari, Seto Satrio akan dipuja dan dijadikan tumenggung di Kaku Temenggungan. Mendengar hal itu, kekhawatiran mereka pun mereda. Saya lega karena akhirnya kutuk itu terjadi. Tapi saya juga menjadi khawatir, sebab ternyata yang menjadi musuh kita selanjutnya adalah saudara-saudara Seto Satrio sendiri. Saudara-saudara yang dilindungi oleh Ratu Kidul. Ini berat, anakku. Berat. Iya, saya bisa merasakan hal itu. Kenapa kalian ketakutan? Apa yang kalian cemaskan? Memang benar Kanda Cokro Menggolo sudah meninggal, Bu. Tapi sepeninggalan Kanda Tumenggung malah muncul pewaris utama Katemenggungan. Apa jadinya nanti kalau Dinda Ayu Sekarsari langsung menunjuk Bayu Samudra untuk menjadi Tumenggung? Bayu Samudra pewaris sah. Apa jadinya perjuangan kita selama ini kalau akhirnya pewaris sahnya muncul? Iya nih, apa yang dikatakan ibu itu benar. Kalau saya tetap memerangi Katemenggungan setelah Bayu Samudra itu ada, itu berarti saya memerangi pewaris Syah. Yang tidak lain adalah saudara saya sendiri. Memang benar nih, apa yang dikatakan anakmu Tantri dan juga cucu kita Seto Satrio, semuanya itu benar. Benar nih, musuh kita tidak sembarangan. Selain Bayu Samudra, juga ada Ratu Kidul. Terutama kamu, Serolamu. Dengar, Bayu Samudra memang pewaris tahta Katemenggungan karena ia putra seorang permaisuri. Dan Bayu Samudra akan menjadi musuh berat kita karena dilindungi oleh Nyai Ratu Kidul. Tapi yang harus dicatat, kutukan tetap kutukan dan kutukan tetap berlaku. Ibu, Kalau kutukan pertama sudah terbukti, maka kutukan kedua akan segera terjadi. Bayu Samudra akan mengambil ibunya sendiri. Dan dengar baik-baik, apa yang akan terjadi kalau Bayu Samudra telah mengambil ibunya sendiri? apa yang akan terjadi, Bu? Kutukan ketiga akan jadi kenyataan. Katemenggungan akan dilanda bencana. Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari akan merasakan malu yang luar biasa. Bisa Ibu sebutkan apa akibat selanjutnya? Aib besar yang akan menyebabkan mereka malu dan putus asa. Dan akhirnya bunuh diri. Benarkah itu yang akan terjadi? Para perangkat raja dan rakyat akan mengelulukan cucu Newingit sebagai temenggung baru penyelamat Katemenggungan. Kenapa Nini bilang begitu? Karena Radenlah yang akan membongkar aib mereka. Dan Radenlah yang akan menyelamatkan Katemenggungan dari bencana. Ibu, Nini, Tunggu penjelasanku. Aku tidak bisa berlama-lama. Sukmaku terlalu panas dalam wadak ini. Ini bukan wadak sejatiku. Selamat tinggal. Sampai nanti. Ibu! Penjelasan Ibu belum tuntas. Kita harus memanggilnya kembali. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin memanggilnya kembali. iya Bu, kita tak mungkin memanggilnya lagi. Tapi penjelasan Ibu belum selesai. Kenapa Nanda yang harus membongkar aib? Kapan dilaksanakan? Dan bagaimana cara membuktikan kalau Ayu Sekarsari dan Bayu Samudra adalah ibu dan anak? Ibu, Ini bukan masalah sepele, Nanda. Ini masalah rumit yang perlu penjelasan. Tapi Nanda lihat sendiri. Ibu datang marah-marah, kemudian pergi tanpa bisa dicegah. Kenapa jadi begini? Kenapa masalahnya serumit ini? itulah Bu. Itulah sebabnya Ibu harus tenang. Bagaimana kita bicara dengan hati dingin dan suasana yang tenang? Kalau Ibu marah-marah terus. Kang, cepat Kang. Cepat Kang. Sementara itu, di kediaman Nyi Roro Kidul, Bagus Seturodipo selesai berlatih dan didatangi oleh Tapak Dento. Dalam kegundahannya, Seturodipo mendapatkan nasihat bijak dari Tapak Dento. Tak lama kemudian, Nyi Roro Kidul datang menemuinya dan mengajaknya berjalan-jalan. Seturodipo penasaran akan sikap Nyi Roro Kidul, hingga akhirnya Ratu Kidul menjelaskan bahwa ibu dari Seturodipo adalah penguasa Laut Jawa. Melalui Koco Benggolo, Nyi Roro Kidul memperlihatkan masa lalu sang ibunda, memperkuat keyakinan Seturodipo bahwa ibunya adalah Ratu Laut Jawa yang bijaksana dan memiliki wawasan luar biasa.
Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, ha? Tinggalkan tempat ini, atau kamu dan anak buahmu akan berkalang tanah. Kurang ajar! Kau! Ya! Bagus, bagus, bagus sekali Raden. Paman Senopati Tabak Dinto. Bagus Raden. Itulah cara yang paling tepat untuk membuang kekesalan dan kesepian. Apa Paman melihat kesepian dan kekesalan dalam diri saya? Kalau seseorang yang bukan pendekar melampiaskan kekesalannya dengan menjambak-jambak rambut, mondar-mandir, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi kalau seorang pendekar biasanya akan melampiaskan kekesalannya dengan pedang. Jadi dari situ Paman Senopati melihat kekesalan dan kesepian saya? Tebakan saya tidak akan meleset, Raden. Ya, Paman benar. Saya memang kesal dan saya memang kesepian. Saya sudah tidak bisa menghitung hari lagi. Sejak saya diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dari Kedaton Selolumutan, Kedaton Ratu Branga. Belum, Raden. Belum terlalu lama. Tapi sejak saya berada di sini, saya menjadi tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di Katumenggungan dan apa yang terjadi dengan Roro Denok. Kenapa Paman menyebut nama itu? Sebentar lagi, gadis itu akan datang ke sini. Ke sini? Ya, dan akan menemui Raden. Pertemuan ini akan sangat luar biasa, Paman, karena terjadi di Laut Kidul. Kapan Roro Deno ke sini, Paman? Masih dalam perjalanan. Tapi jangan khawatir, Raden. Yang Raden tunggu pasti datang. Kepastian itu yang saya inginkan, Paman. Mohon maaf, saya senang akhirnya bisa lepas dari Nyebranga dan tinggal di sini. Tetapi saya menjadi gelisah karena tugas yang belum saya selesaikan, Paman. Tugas? Ya, mengembalikan harta karun Pajang. Dan saya... Cukup Bagus Toro Dipo. Jangan teruskan kalimat itu. Sembah saya, Kanjeng Ratu. Bagus Toro Dipo, tentu kamu kaget kenapa aku tidak mau kamu melanjutkan pernyataanmu tentang Pajang. Kasihan Dawu, Kanjeng Ratu. Tapi... Pajang sudah tidak ada lagi dan tidak akan pernah ada lagi, kecuali sisa-sisa peninggalannya. Tidak mungkinkah Pajang bisa dibangun lagi, Kanjeng Ratu? Sudah ada Mataram. Mataramlah yang akan menjadi besar, menggantikan Pajang. Tapi menurut... Ayo, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dari hati ke hati kepadamu. Jangan menolak, Bagus Toro Dipo. Ini adalah kesempatan baik untuk kita bicara. Sambil kuajak kamu melihat bintang di langit luas. Sebentar lagi malam, Bagus Toro Dipo. Sementara itu, di kediaman Nyi Roro Kidul, Bagus Seturodipo selesai berlatih dan didatangi oleh Tapak Dento. Dalam kegundahannya, Seturodipo mendapatkan nasihat bijak dari Tapak Dento. Tak lama kemudian, Nyi Roro Kidul datang menemuinya dan mengajaknya berjalan-jalan. Seturodipo penasaran akan sikap Nyi Roro Kidul, hingga akhirnya Ratu Kidul menjelaskan bahwa ibu dari Seturodipo adalah penguasa Laut Jawa. Melalui Koco Benggolo, Nyi Roro Kidul memperlihatkan masa lalu sang ibunda, memperkuat keyakinan Seturodipo bahwa ibunya adalah Ratu Laut Jawa yang bijaksana dan memiliki wawasan luar biasa. Lakukan tugas rutinmu ke Laut Jawa. Aku merasa akan terjadi sesuatu di sana. Ngesto akan dawuh Kanjeng Ratu. Ayo Bagus, ikut aku.
hebat dan bertaburan beribu bintang yang diciptakannya. Nikmati malam yang indah ini, Bagus Torodipo. Kagumi betapa maha agungnya Sang Pencipta. Kasih dawu Kanjeng Ratu. Lihatlah, di bawah sana, Laut Selatan, Segoro Kidul yang luas, yang juga ciptaannya. Dan lihatlah yang di bawah sana, Bagus Torodipo. Laut Jawa, Laut Utara, Segoro Lor yang tengah. Kasinggihan dawu Kanjeng Ratu. Tidak pernahkah terpikir olehmu, Bagus Torodipo, bahwa pada suatu saat nanti kamu akan menjadi seseorang yang penting di sana? Saya, Kanjeng Ratu? Bagus Torodipo, di bawah sana, di dalam kedalaman Laut Jawa yang luas itu, ibundamu, Nyi Dewi Nawangsari, dipercaya menjadi penguasa Laut Jawa. Nanti dulu, Kanjeng Ratu. Kamu pasti ingin bukti. Koco Benggolo akan memperlihatkan apa yang kamu inginkan. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Curang kamu, Gadung Bau. Curang. Terimalah kematianmu, Bawono. Mohon palilah, Kanjeng Ratu. Langsung diteruskan atau... Cukup dulu, Koco Benggolo. Baik, Kanjeng Ratu. Maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa saya harus menyaksikan penderitaan Senopati Pantarbawono? Siapa Pantarbawono itu sebenarnya, Kanjeng Ratu? Aku ingin kamu bangga kepadanya, Bagus Torodipo. Bangga? Iya, karena dia adalah Ramandamu. Romo? Romo saya? Iya, dia adalah Ramandamu. Apa buktinya? Koco Benggolo, Suniku dawu, Kanjeng Ratu. tunjukkan peristiwa apa yang terjadi setelah itu. Baik, Kanjeng Ratu. Hei, ayo bantu Senopati Bawono! Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa mereka adalah orang tua saya, Kanjeng Ratu. Inilah bukti itu. Jangan tinggalkan anak kita. Bertahanlah, Kang Mas. Pantarbawono! Kang Mas. Kang Mas, bertahanlah. Para tentara Mataram terus mengalir, Gusti. Itu. Hadapi mereka dengan sisa-sisa kekuatan kalian. Baik, Gusti Senopati. Rawe-rawe lantas, malam-malam butuh. Kang Mas, bertahanlah. Pantarbawono. Aku harus melakukan. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Lancar, istriku tercinta. Iya, Kang Mas. Hanya ada sebuah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu. Apa, Kang Mas? Apa, Kang Mas? Kalau anak kita nanti laki-laki, Kang Mas. Kang Mas. berilah dia nama. Bertahanlah, Kang Mas. Siapa? Siapa, Kang Mas? Berilah dia nama
Bagus Toro Dipo. Bagus Toro Dipo. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Sudah, cukup. Relakan dia pergi. Kang Mas, Kang Mas. Akulah yang akan menjaga keselamatanmu dan keselamatan Bagus Toro Dipo, putramu. Terima kasih Kakang. Kang Mas. Sudahlah, sudah. Kang Mas. Buat Runawarang, urus Dewi Lanjar. Baik, Den. Mari Den Ayu, demi keselamatan bayi yang ada di dalam perut Den Ayu, maka sebaiknya kita mengungsi. Mari Den. Kenapa, Mbok? Kenapa nasib saya harus seperti ini? Kenapa harus begini, Mbok? Cukup Koco Benggolo, kamu boleh mundur. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, saya lebih mengenal Mbok Trunawarang daripada ibu saya sendiri. Karena Mbok Trunawaranglah yang selalu menggulawentah saya dari kecil sampai saya sedewasa ini. Jadi kamu percaya bahwa Pangkar Bawono dan Dewi Lanjar itu orang tuamu? Yang saya tahu orang tua saya adalah Romo Sedumoyo dan Ibunda Ayu Kedasi. Itu orang tua angkatmu. Senopati Sindumoyo, seperti yang kamu lihat tadi, dialah yang berjanji akan menjadi pelindungmu. Sedangkan Nyi Ayu Kedasi adalah istri Romo angkatmu yang gabuk. Tidak bisa punya anak. Itulah sebabnya kenapa ia mau mengangkatmu menjadi putranya. Ibunda Ayu Kedasi memang sangat mencintai saya dan sangat memanjakan saya. Tapi iya, Nyi Ayu Kedasi memang tidak berumur panjang. Ia tidak bisa membesarkan kamu. Itulah sebabnya kenapa Mbok Trunawarang yang secara penuh gulawentah dan membesarkan kamu. Kasih dawu Kanjeng Ratu. Tapi kenapa Bagus Toro Dipo? Saya mau bertanya. Mengenai apa? Kenapa Kanjeng Ratu sudi menceritakan semua ini pada saya? Karena kamu adalah putra Nyi Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari? Iya, Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari yang salah satu dari 7 bidadari yang turun yang... Iya, Dewi Nawangsari adalah satu dari 7 bidadari yang turun ke Sendang. Yang... Sudahlah, cerita itu tidak perlu diperpanjang. Sebab yang paling penting yang harus kamu ketahui adalah salah satu dari 7 bidadari itu adalah Dewi Lanjar ibundamu, atau Dewi Nawangsari yang sekarang ini Jumeneng Ratu, atau Ratu Laut Jawa, atau Ratu Segorolor. Dan Kanjeng Ratu sendiri? Ananda Bagus Toro Dipo, aku adalah uakmu, Nawang Wulan. Terimalah sembah sujud saya. Sudahlah Bagus, berdirilah. Berdirilah Raden. Koco Benggolo, Hamba menghadap Kanjeng Ratu. perlihatkan gambar pada saat Nyi Dewi Nawangsari dinobatkan sebagai Ratu di Segorolor. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Kalian pasti sudah tahu siapa yang akan menjadi penggantiku. Ya, kalian benar. Dewi Nawangsari. Koco Benggolo menunjukkan bagaimana Sang Ratu Jawa dihormati berkat kebijaksanaannya yang mendalam, hingga mampu menjalin sekutu dengan Ratu Laut Jawa. Sang Ratu Kidul menjadi penguasa laut karena kearifan dan kebijaksanaannya, menjadikan ia dan sekutunya sebagai pemimpin yang dihormati.
Bagustoro Dipo. Setelah dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya ibundamu menjadi ratu sesembahan Laut Jawa. Sayang Romo Pandarbawono tidak menyaksikan puncak dari kebahagiaan itu, Uwaratu. Itulah yang disebut perjalanan hidup. Ramandamu memang harus gugur di medan perang. Pada saat itulah Ni Dewi Nawangsari harus menangis. Dan ketika Nanda menjadi putra angkat Senopati Wirosaguno, ibundamu harus menangis karena harus terlunta-lunta meninggalkan kamu yang masih bayi. Kenapa Ibunda Dewi meninggalkan saya, Uwaratu? Karena ibu angkat Nanda, Nyi Ayu Kedasi, sangat menyayangi kamu. Ia tidak ingin Nanda mengetahui bahwa ibundamu adalah Dewi Nawangsari. Nyi Dewi memilih pergi demi ketenangan ibu angkatmu dan masa depanmu, Bagustoro Dipo. Uwaratu, Cukup. Cerita harus berakhir sampai di sini. Sebenarnya bukan pembabaran cerita yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi penegasan siapa ibunda Nanda sebenarnya. kasihan dawuh, Uwaratu. Pada saatnya nanti, ketika Nanda bertemu dengan ibunda Nanda, Uwa yakin ibunda Nanda pasti akan bercerita panjang lebar tentang perjalanan panjangnya itu. Uwaratu akan mempertemukan saya dengan ibunda saya? Ya, setelah urusanmu dengan Roro Denok selesai. Roro Denok? Kamu sangat ingin bertemu dengannya, bukan? Sepengetahuan saya, ia juga dalam tahanan Ratu Branga. Di mana dia?